Patrick Kluivert siapkan racikan terbaru untuk hadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jepang aktifkan mode serius. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. Tim nasional Indonesia bersiap menghadapi tantangan besar dalam lanjutan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di hadapan publik Stadion Osaka, Jepang, pelatih kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tengah menyusun racikan strategi terbaru untuk menyaingi kekuatan samurai biru yang tak diragukan lagi menjadi salah satu raksasa sepak bola Asia. Laga ini menjadi penentu penting bagi Indonesia. Meski status underdog masih melekat pada skuad Garuda, semangat dan konsistensi yang mulai terlihat dalam beberapa laga terakhir membuat para pengamat mulai melirik Indonesia sebagai tim yang bisa membuat kejutan. Terlebih, line up terbaru racikan Patrick Kluivert disebut-sebut cukup mengejutkan hingga memaksa Jepang mengambil pendekatan mode serius. Dalam sesi latihan tertutup yang digelar sehari sebelum pertandingan, Kluivert tampak intens memberi instruksi langsung kepada para pemain. Ia tidak hanya menekankan fisik dan strategi bertahan, tetapi juga memberi perhatian khusus pada transisi cepat dan organisasi lini tengah. Menariknya, dari bocoran yang beredar, Kluivert mengombinasikan pemain-pemain berpengalaman seperti Jordi Amat dan Asnawi Mangkualam dengan bintang muda seperti Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk. Ini bukan soal nama besar atau pengalaman saja. Ini tentang bagaimana pemain bisa menjalankan visi tim dan menerjemahkan strategi ke lapangan, ujar Kluivert dalam konferensi pers pra-pertandingan. Jepang adalah tim kuat, sangat terorganisasi, dan cepat. Tapi kami datang bukan untuk jadi penonton. Kami ingin bermain dan menunjukkan kualitas kami. Menurut informasi dari tim peliput yang mengikuti sesi latihan, Kluivert kemungkinan akan menggunakan formasi 3-4-3 yang sebelumnya belum terlalu sering dipakai oleh Timnas Indonesia. Formasi ini memberikan keseimbangan antara pertahanan solid dan serangan balik cepat, terutama saat melawan tim yang agresif seperti Jepang. Di posisi penjaga gawang, Hernando Ari diperkirakan akan kembali dipercaya mengawal gawang Garuda. Sementara di lini belakang, trio Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Rizky Ridho akan menjadi tembok kokoh. Di lini tengah, Kluivert tampaknya mengandalkan Pratama Arhan dan Asnawi di sayap untuk mendukung serangan sekaligus bertahan. Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner kemungkinan menjadi jantung permainan dengan peran box-to-box yang menuntut kerja ekstra keras. Di depan, Rafael Struijk, Dimas Drajat, dan Egy Maulana Fikri siap menjadi trisula yang akan menguji kedisiplinan lini pertahanan Jepang. Formasi ini membuat Jepang tidak bisa meremehkan lawan. Kami melihat bagaimana Indonesia berkembang. Mereka kini lebih cepat, lebih berani menekan, dan punya organisasi permainan yang jauh lebih baik dari sebelumnya, kata pelatih Jepang, Hajime Moriyasu. Mereka tidak datang hanya untuk bertahan, dan itu membuat kami harus menanggapi laga ini dengan serius. Dalam beberapa laga kualifikasi sebelumnya, Jepang dikenal sering melakukan rotasi pemain dan mencoba sejumlah variasi formasi. Namun, melawan Indonesia, mereka diprediksi akan menurunkan line up terbaiknya. Nama-nama seperti Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma, dan Wataru Endo dipastikan masuk dalam starting 11, menandakan bahwa Jepang tak ingin mengambil risiko. Kami menghormati Indonesia. Mereka punya semangat tinggi dan kini dilatih oleh pelatih dengan filosofi Eropa yang kuat, ujar Endo. Kami tidak boleh lengah, karena di sepak bola modern, tak ada lagi yang namanya pertandingan mudah. Analis sepak bola Jepang pun ikut memberikan komentar. Lini tengah Indonesia kini punya kendali lebih baik dan mereka bisa melawan dalam duel 1 lawan 1. Jika Jepang bermain setengah hati, bisa saja mereka mendapat kejutan, ujar Hideki Tanaka, mantan pelatih tim junior Jepang. Stadion Osaka diperkirakan akan dipadati lebih dari 40.000 penonton.
Antusiasme publik Jepang sangat tinggi, apalagi laga ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Olahraga Nasional Jepang. Meski berada di kandang lawan, kabarnya lebih dari 2.000 supporter Indonesia juga akan hadir langsung mendukung Garuda. Kami tidak akan sendiri di Osaka. Dukungan dari supporter adalah energi tambahan yang sangat berarti, ucap Marcelino Ferdinand. Kami akan berjuang sampai peluit akhir. Pihak PSSI juga memastikan bahwa semua kebutuhan tim selama berada di Jepang telah dipersiapkan dengan matang, termasuk makanan halal dan fasilitas latihan. Kluivert menekankan bahwa tujuan utamanya bukan hanya untuk bertahan atau mengincar hasil imbang. Ia ingin timnya bermain aktif dan menciptakan peluang. Jepang adalah tim unggulan, tapi kami bukan tim kecil. Kami punya potensi, dan saya ingin pemain percaya bahwa mereka bisa membuat sejarah, tegas Kluivert. Kami tak boleh hanya menunggu. Harus ada momen ketika kami mengambil alih. Pernyataan itu sejalan dengan tren positif timnas Indonesia yang kini semakin berani dalam mengambil risiko. Dalam laga melawan Vietnam dan Irak sebelumnya, Indonesia menunjukkan semangat juang tinggi dan penguasaan bola yang lebih baik dibandingkan fase sebelumnya. Pertandingan ini bukan hanya soal angka poin, tapi juga soal harga diri dan identitas sepak bola Indonesia yang tengah dibangun ulang. Dengan Kluivert di balik kemudi, timnas Indonesia punya peluang untuk menciptakan sejarah. Sekalipun tidak menang, hasil seri atau permainan berkualitas sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Garuda tengah terbang naik. Ini adalah pertandingan yang akan mengukur sejauh mana kami sudah berkembang. Dan saya yakin, kami akan membuat banyak orang bangga, ujar Rizky Ridho optimis. Sementara itu, masyarakat Indonesia pun menyambut laga ini dengan antusias tinggi. Tagar Garuda melawan kembali menjadi trending di media sosial, dan banyak warganet mengirimkan doa dan dukungan kepada para pemain. Apakah racikan Kluivert akan menjadi kunci menghadapi dominasi Jepang? Ataukah Jepang akan tetap menjadi tembok tinggi yang belum bisa ditembus? Jawabannya akan segera terungkap di Stadion Osaka. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone.